dikasihi Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama keluarga ingin memberikan kesaksian hidup kami sebelum kami mengenal Tuhan Yesus. Baik saudara, kehidupan kami yang lalu sebelum mengenal Tuhan sangat jauh dari kehendak Tuhan, sangat bertentangan. Kehidupan saya yang dahulu, yang sukanya itu mabuk-mabukan, suka narkoba, suka mengambil milik barang orang lain, suka meminta uang secara paksa kepada orang lain. Itu kehidupan saya yang dahulu. Bahkan sifat arogan saya itu menjadikan keluarga anak istri saya itu trauma terhadap saya, merasa ketakutan. Bahkan sikap saya itu sangat berdampak dalam kehidupan orang-orang sekitar saya. Bahkan yang lebih parah, dulu sebelum saya mengenal Tuhan itu, saya sampai berkecimpung dalam dunia-dunia gaib. Saya suka ritual di tempat-tempat perkuburan, tempat-tempat yang angker. Itu kehidupan saya yang dahulu. Dan itu sangat berdampak dalam kehidupan kami sekeluarga. Berawal mula kami mengenal Tuhan, istri saya ini adalah seorang Muslim. Sajadah Al-Qurannya pun juga masih ada ini. Ya. Tanpa saya ketahui siapa yang mengajak, tiba-tiba istri saya itu ke gereja sendiri. Dan saya tidak pernah memperdulikan tentang hal seperti itu sampai berjalan 2 tahun lebih. Saya tidak pernah mengikuti. Kalau hari Minggu istri saya berangkat, saya acara sendiri, aktivitas sendiri. Dan setelah 2 tahun lebih, tiba-tiba pendeta itu di tempat istri saya ke gereja itu datang ke rumah menemui saya dan bicara sama saya dan menyarankan untuk mengajak saya, Pak Doni, bagaimana kalau sekali-sekali ikut Ibu Lisa ke gereja agar lebih enak, dilihat tetangga pun juga lebih baik. Namun yang saya sampaikan kepada Pak Pendeta itu, maaf Pak Pendeta, tidak perlu mengajak-ajak saya. Saya ini orangnya kalau jalan ke selatan orang tidak bisa ngajak saya jalan ke utara. Orang tidak bisa mengatur saya. Itu yang saya sampaikan ke Pak Pendeta itu, seakan-akan bernada mengusir. Dan setelah kejadian itu, saudara, lewat 1 minggu, anak saya ini, Desi, kena serangan jantung dan paru-paru secara tiba-tiba. Dan segera kami larikan ke rumah sakit RSI di Benowo dan menjalani perawatan opname di ruang ICU. Nah kemudian besok harinya itu Pak Pendeta itu datang ke rumah sakit untuk memberikan doa kepada anak saya Desi, dan saya memberi izin. Dan setelah didoakan sekitar jam 10 siang, sorenya anak saya Desi harus menjalani rongsen kembali di rongsen. Dan setelah di rongsen dicek oleh dokter spesialis jantungnya itu, hasil rongsen yang pertama awal masuk rumah sakit dan yang kedua itu berbeda. Sampai dokter itu bertanya sama saya, apakah dulu pernah sakit seperti ini? Namun saya sampaikan kepada dokter, belum pernah. Dokternya sampai keheranan melihat hasil rongsen itu. Kok berbeda, kok tidak sama? Nah kemudian selang hari berikutnya Pak Pendeta datang kembali untuk memberikan doa kepada anak saya Desi ini. Disitulah terus terjadi suatu pemulihan. Dan oleh rumah sakit setelah dicek, dinyatakan anak ini kesehatannya membaik. Dan oleh pihak rumah sakit dianjurkan untuk pindah ke ruang pemulihan. Dari situlah hati saya terus
berjanji kalau anak saya dari sini sembuh, saya tak coba ikut ke gereja. Dan ternyata anak saya Desi betul-betul sembuh dan dinyatakan untuk diperbolehkan untuk pulang oleh pihak rumah sakit, dan saya bawa pulang melakukan perawatan di rumah. Dan jatuh pada hari Minggu, saudara. Pagi-pagi istri saya sudah siap-siap untuk berangkat ke gereja, dan istri saya berangkat dahulu, saya menyusul. Dan waktu itu hati saya itu berangkat tidak itu. Dan kaki saya itu rasanya berat untuk melangkahkan kaki ke gereja. Namun karena saya itu sudah berjanji kalau anak saya sembuh saya akan berangkat ke gereja. Akhirnya saya itu tepati janji saya sendiri. Awal mula saya tidak percaya dan saya tetap tidak mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Itu kehidupan kami yang dulu. Dan setelah saya ke gereja, sekira-kira dapat 5 kali saya ke gereja, ada perubahan dalam diri saya yang tidak saya sadari, saudara. Saya dulu yang biasanya kalau pulang kerja, makan, mandi, langsung pergi. Saya tidak pernah memperdulikan anak istri saya di rumah. Yang penting saya itu nyari kesenangan buat diri saya sendiri. Itu kehidupan saya yang dulu. Dan setelah saya 5 kali ke gereja itu kok saya merasa itu di rumah enak. Saya merasa nyaman, saya merasa betah untuk tinggal di rumah. Itu yang saya rasakan. Bahkan sampai ada tetangga saya itu Pak Gun Nadi sempat bertanya sama saya, Mas Doni kok tumben sekarang di rumah terus? Dan saya memberi jawaban, ya tidak tahu, kok yang saya rasakan saya enak di rumah itu aja. Dan itu pun berjalan 2 bulan lebih. Saya itu di rumah terus, pulang kerja di rumah, tidak pernah keluar-keluar. Dan tanpa saya sadari kok timbul rasa senang untuk membaca-baca Alkitab. Ini saudara, bahkan Alkitabnya sampai banyak stabiloan. Ini ceritanya kehidupan saya dulu, sampai banyak stabiloan. Bahkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu saya sedikit banyak tahu. Dan setelah 2 bulan lewat, tengah malam saya itu ingin mencoba berdoa. Saya kan tidak bisa berdoa, saudara. Waktu itu saya mengajak istri saya untuk berdoa, istri tidak mau. Akhirnya saya berdoa sendiri. Yang saya ucapkan kepada Tuhan cuma begini, Yesus, tunjukkan kuasa-Mu supaya aku percaya kepada Engkau. Hanya itu, saudara. Dalam hitungan detik kuasa Tuhan ini betul-betul datang, saudara. Datang ke dalam hati saya. Dan yang saya rasakan saat itu, tubuh saya itu seger, ringan sekali. Tidak ada rasa nyeri, sakit-sakit, tidak ada waktu itu. Tubuh saya sangat segar. Bahkan hati pikiran saya, yang saya rasakan suatu ketenangan yang luar biasa. Jadi rasa takut, khawatir, was-was, marah, jengkel, dendam itu nggak ada. Yang saya rasakan waktu itu suatu damai yang luar biasa. Itu awal mula saya itu percaya kepada Tuhan. Awal mula. Dari situlah sangat berdampak dalam aktivitas saya di hari-hari selanjutnya. Saya itu dulunya kalau sama orang itu arogan. Dan setelah itu saya bisa sedikit agak bersabar sama orang. Saya bisa agak dingin sama orang, menghadapi orang. Dari situlah saya terus menggali, ingin tahu banyak. Ingin tahu banyak, saudara. Saya ingin tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Disitulah saya itu kalau tengah malam, waktu itu sering berdoa tengah malam. Jadi melakukan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Disitulah akhirnya Tuhan itu betul-betul memproses kehidupan saya. Dan berdampak dari kehidupan kesenangan saya yang dahulu, memakai narkoba, main judi, segala macam.
mencuri, mengambil barangnya milik orang, itu hilang dengan sendirinya. Selera saya yang kehidupan saya yang dulu itu hilang dengan sendirinya, saudara. Dari situlah saya terus menggali kehidupan kami, keluarga, sampai tiba saat ini. Kami berharap juga untuk saudara semuanya teguh di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetap hidup di dalam ketaatan, saudara, dan hidup berserah sepenuh hati, sepenuh hidup kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka disitulah Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita menuju kehendak Tuhan yang kudus. Cukup sekian sepenggal kesaksian hidup kami sekeluarga. Terima kasih banyak saudara yang dikasih Tuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.